Selamat siang Bu Vina dan teman-teman. Kami dari kelompok 8, pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang Swiss National Bank. Mulai dari sejarah bank tersebut, tentang kebijakan moneternya, tentang suku bunga acuan, Dewan Gubernur dari Swiss National tersebut, dan keindependensian dari Bank Swiss National Bank. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Zefania Iskia Gedalia, Jihan Alfairus Zaki, Marsa Weli Marito, Jessica Giovanni, Sharin Bernard, dan Hanindia Vina Delia. Ya, dimulai dari sejarah Swiss National Bank. Bank Nasional Swiss didirikan pada tahun 1907. Dibentuk akibat pengurangan jumlah bank penerbit pada tahun 1826. Dan pada tahun 1891, Konstitusi Federal yang direvisi kembali mempercayakan konfederasinya kepada pemilik hak tunggal untuk menerbitkan uang kertas. Sehingga Bank Nasional Swiss sebagai bank nasional memiliki kendali penuh dalam menerapkan kebijakan moneter di negara Swiss dan memiliki kontrol penuh dalam menentukan target untuk menstabilisasikan ekonomi di negara Swiss. Kebijakan moneter dari Swiss National Bank. Mandat SNB adalah untuk memastikan stabilitas harga dengan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi. Strategi kebijakan moneter SNB itu terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, definisi stabilitas harga, yang kedua, perakiraan inflasi jangka menengah, dan yang ketiga, tingkat kebijakan SNB. Swiss National Bank menerapkan kebijakan moneternya dengan menetapkan tingkat kebijakan SNB. Dengan melakukan itu, mereka berupaya untuk menjaga suku bunga pasar uang franc Swiss jangka pendek mendekati suku bunga kebijakan SNB. SNB melakukan penilaian kebijakan moneter yang mendalam pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Masing-masing penilaian ini menghasilkan keputusan tingkat suku bunga dan publikasi perkiraan inflasi bersyarat jangka menengah. SNB menetapkan alasan keputusannya dalam siaran pers dan dalam laporan kebijakan moneter triwulanan yang diterbitkan di buletin triwulanan. Lalu selanjutnya ada suku bunga acuan. Swiss National Bank berusaha untuk menjaga tingkat suku bunga jangka pendek pada pasar uang Swiss franc karena ia paling mendekati tingkat kebijakan Swiss National Bank. Jadi untuk saat ini Swiss National Bank sendiri mengacu pada SARON atau Swiss Average Rate Overnight yang merupakan kurs malam yang dijamin berdasarkan segmen yang paling cair atau liquid di pasar uang Swiss franc. Lalu dihitung berdasar transaksi yang diselesaikan dan harga yang dapat diperdagangkan dari pasar repo antar bank. Dalam beberapa tahun terakhir, SARON menjadi semakin penting di Swiss untuk produk keuangan dan merupakan yang paling mewakili suku bunga pasar uang jangka pendek pada saat ini. Dewan Gubernur. Badan pengelola dan eksekutif Bank Nasional Swiss adalah Dewan Pengatur. Dewan Pengurus bertanggung jawab secara khusus atas kebijakan moneter, strategi manajemen aset, memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan kerjasama moneter internasional. Struktur Dewan Pengurus Bank Nasional Swiss sama seperti bank utama lainnya, dengan dipimpin oleh ketua, wakil, dan beberapa dewan penting lainnya. Selanjutnya ada keindependensian dari Swiss Bank Nasional. Konstitusi Federal Swiss mempercayakan SNB sebagai bank sentral yang independen, dengan kebijakan moneter yang melayani kepentingan negara secara keseluruhan. Kemandirian SNB terdiri dari 4 aspek, yaitu kemandirian fungsional, keuangan, kelembagaan, dan personal independensi. Hal tersebut yang menjadi fondasi yang menjamin independensi fungsional. Selain itu, legislator Swiss memberikan kebebasan kepada SNB karena bank sentral independen umumnya lebih baik dalam memastikan stabilitas harga.
Dibuktikan dari pengalaman historis yang menunjukkan bahwa bank sentral secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah, cenderung melupakan tujuan menstabilitaskan harga, dan kedua oleh studi akademis. Selain itu, seringkali terdapat perbedaan antara waktu politik dan bank sentral. Sedangkan untuk menstabilitaskan harga merupakan persyaratan utama untuk ekonomi yang berkembang dalam jangka panjang. Independensi Swiss Bank Nasional diwujudkan sebagai prinsip dalam konstitusi yang mencakup berbagai aspek yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Bank Nasional. Independensi fungsional terdiri dari larangan formal bank nasional dan badan hukumnya untuk menerima instruksi dari Dewan Federal, Majelis Federal, atau badan lain yang memberikan tugas atau memenuhi tugas moneternya, atau kewenangan untuk bertindak independen dari instruksi. Kemandirian finansial mencakup otonomi anggaran SNB dan larangan memberikan pinjaman kepada konfederasi yang melarang negara mengakses pers uang kertas. Kemandirian Bank Nasional dalam masalah kepegawaian akhirnya dijamin oleh fakta bahwa anggota Dewan Pengurus dan para wakilnya selama masa jabatan tetap dapat diberhentikan hanya jika mereka tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan jabatan tersebut, atau jika mereka telah melakukan pelanggaran berat. Sebagai penyeimbang kemerdekaan, undang-undang tersebut menempatkan akuntabilitas 3 kali lipat pada SNB, Dewan Federal, Majelis Federal, dan Publik. Dengan Dewan Federal, SNB secara teratur membahas situasi ekonomi, kebijakan moneter, dan isu-isu topikal dari kebijakan ekonomi federal. Secara formal, delegasi Dewan Federal untuk kebijakan ekonomi umum dan Dewan Pengurus Bank Nasional saling menginformasikan pada pertemuan secara berkala. Kepada Majelis Federal, SNB menyerahkan laporan tertulis tentang pemenuhan tugas hukumnya setiap tahun, dan itu menguraikan kebijakan moneternya kepada komite yang kompeten. Kepada publik, SNB menginformasikan laporan triwulanannya tentang perkembangan ekonomi real dan situasi moneter, dan bank secara terbuka mengumumkan maksud kebijakan moneternya. Dengan menjelaskan kebijakannya secara teratur dan mempertimbangkan keputusannya, SNB membuat aktivitas menjadi transparan. Sebagai bank nasional memenuhi tugas publik, itu tugas konstitusi oleh karena itu, tugas konstitusi dikelola dengan kerjasama dan di bawah pengawasan konfederasi. Bank Nasional dibentuk sebagai sebuah perusahaan saham gabungan khusus. Konfederasi tidak memiliki satu pun sahamnya. Oleh karena itu, Dewan Federal melaksanakan kerjasama dan pengawasannya sehubungan dengan administrasi SNB melalui berbagai kewenangan, penunjukan dan persetujuan. Ia menunjuk mayoritas anggota Dewan Bank, ada 6 dari 11, serta 3 anggota Dewan Pengurus dan wakilnya. Selain itu, Dewan Federal menyetujui peraturan organisasi SNB, dan SNB harus menyerahkan laporan tahunan dan rekening tahunan kepada Dewan Federal untuk disetujui sebelum disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Dengan cara ini, pemerintah Swiss memastikan bahwa National Swiss Bank dikelola dengan baik dan efisien. Hingga tahun 2020 ini, Swiss National Bank masih menjadi tempat penyimpanan uang yang sangat aman terutama bagi para petinggi negara. Dengan begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Haninda Vida Delia Revona dan segenap rekan kelompok saya mohon undur diri. Terima kasih.